Ibu izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Silahkan. Oke, sudah terlihat. Mangga untuk ditampilkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Dr. Haji Susari MA, yang saya hormati Ibu Ranti Nur Anita, SIPMAP, selaku coach sekaligus pembimbing, dan yang saya hormati Bapak Muhaimin SID MPDI, selaku mentor dan kepala MAN 1 Cirebon. Baik, perkenalkan nama saya Mutiara Rahayu, saya peserta daftar CPNS dari MAN 1 Cirebon. Bapak, Ibu izinkan saya memaparkan terkait rencana aktualisasi saya yang berjudul peningkatan kemampuan menulis melalui peka bahasa, pembelajaran kaidah bahasa yang aktif dan sistematis pada siswa di MAN 1 Cirebon, tepatnya di kelas 10. Nah, sebelumnya izinkan saya memaparkan visi misi dari MAN 1 Cirebon terlebih dahulu. Visi MAN 1 Cirebon yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang agamis, berprestasi, dan ramah lingkungan. Kemudian, misinya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan insan yang berakhlakul karimah. Ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada prestasi akademik dan non-akademik. Yang keempat, meningkatkan integritas tenaga pendidik dan pendidikan sesuai dengan tuntutan globalisasi. Yang kelima, meningkatkan kreativitas menuju madrasah yang berdaya saing. Dan yang keenam, mewujudkan madrasah yang bersih, sehat, dan nyaman. Nah, selanjutnya ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, latar belakang, kemudian analisis isu dan gagasan kreatif, kemudian rancangan kegiatannya, jadwal kegiatan, dan kendala dan antisipasi. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Nah, dalam rangka membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan zaman, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa ASN memiliki peran strategis seperti melayani masyarakat, pelaksana kebijakan publik, dan berperan untuk sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, selanjutnya sebagai bagian ASN, guru, lebih tepatnya guru bahasa Indonesia, memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga dalam membentuk keterampilan berpikir, karakter, dan keterampilan literasi siswa. Hal ini juga sejalan dengan visi MAN 1 Cirebon, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang agamis, berprestasi, dan ramah lingkungan. Artinya, sebagai guru bahasa Indonesia dapat berkontribusi tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga bisa memasukkan nilai-nilai karakter dan nilai-nilai berkaitan dengan ramah lingkungan melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian selama bekerja di MAN 1 Cirebon, saya juga melakukan pengamatan gitu ya, mengalami pengamatan tepatnya di kelas 10 MAN 1 Cirebon. Pertama, adanya rendahnya partisipasi aktif siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian kurang minatnya siswa dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber literasi, kemudian minimnya etika bermedia digital siswa, dan kemampuan siswa dalam menulis masih tergolong rendah. Berkaitan dengan hal tersebut, isu utama yang diangkat dalam perencanaan aktualisasi ini yaitu peran guru belum optimal dalam membimbing dan membiasakan siswa menulis sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kemudian berkaitan hal tersebut artinya perlunya peran guru untuk membantu siswa dalam menulis dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pembimbingan dan pembiasaan. Yang mana ini berkaitan dengan tanggung jawab dalam komunikasi siswa juga. Selanjutnya, untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menekankan pada teori, tapi juga memberikan ruang praktik dan pembiasaan yang bermakna.
Nah, intervensi yang dapat dilakukan melalui pembelajaran teks laporan hasil observasi atau teks LHO, yang mana melalui teks LHO ini sebagai sarana pelatihan keterampilan menulis yang objektif, terstruktur, dan sesuai kaidah kebahasaan. Kaitannya juga tidak hanya dalam berkaitan menulis, siswa juga dilatih untuk terlibat dalam membuat hasil literasi digital berupa produk berupa infografis ataupun poster untuk mendukung pembelajaran literasi abad ke-21. Kemudian judul yang saya angkat dalam aktualisasi ini adalah peningkatan kemampuan menulis melalui peka bahasa, pembelajaran kaidah bahasa yang aktif dan sistematis pada siswa kelas 10 MAN 1 Cirebon. Nah, selanjutnya sebelumnya saya paparkan ada identifikasi isu yang saya temukan. Pertama, rendahnya partisipasi aktif siswa MAN 1 Cirebon terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi saat pembelajaran, siswa itu untuk aktif di kelas, bertanya dan menjawab pertanyaan guru itu masih ada yang pasif, tidak berani. Kemudian adanya yang kedua juga minimnya penanaman nilai-nilai etika bermedia digital terhadap siswa MAN 1 Cirebon. Jadi masih banyak siswa yang belum bijak menggunakan media sosial, padahal kita bisa kaitkan dengan materi pembelajaran. Masih ditemukannya siswa yang berkata kasar dalam berkomunikasi digital dan hal-hal lainnya. Kemudian kurangnya minat dan antusiasme siswa MAN 1 Cirebon dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber literasi. Nah, ini bisa dikaitkan dalam pembelajaran dengan mengajak siswa dalam menggunakan perpustakaan. Selanjutnya adanya belum optimalnya peran guru dalam membimbing dan membiasakan siswa menulis bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah ejaan yang benar di MAN 1 Cirebon. Dan yang akan saya angkat adalah isu yang kedua, yaitu belum optimalnya peran guru. Ini berdasarkan isu tersebut diangkat berdasarkan metode APKL, yang mana ditemukan core isunya yaitu dengan bobot 20 atau yang tertinggi, dari aktualnya adalah 5, problematiknya adalah 5, kemudian kelayakannya 5, dan layaknya adalah 5. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya peran guru untuk membimbing dan membiasakan siswa dalam menulis, karena isu nomor 2 ini dianggap strategis karena menyentuh langsung pada aspek fundamental literasi akademik siswa. Penguatan peran guru dalam membimbing juga sebagai menjawab berbagai persoalan lain seperti peningkatan partisipasi belajar siswa, penguatan etika digital, dan literasi informasi secara lebih luas lagi. Selanjutnya dari core isu tersebut saya cari penyebab-penyebabnya yang mana menggunakan Fishbone. Kemudian ada beberapa poin terkait dari manusia atau metode, material atau bahan ajar, sarana prasarana, penilaian, dan environment. Kemudian dari penyebab ini melalui Fishbone ini dianalisis kembali untuk mencari core problem atau masalah utamanya apa. Kemudian melalui USG ditemukan bahwa yang menjadi core problem atau masalah utamanya di bidang metode. Nah, ini menunjukkan ada indikatornya, pendekatan pembelajaran menulis masih bersifat teoritis, belum kontekstual. Artinya belum dikaitkan dengan hal-hal yang dekat dengan siswa, ya. Kemudian kurangnya pembiasaan latihan menulis terstruktur dan dalam kegiatan kelas. Artinya perlunya pembimbingan dan umpan balik terhadap pembelajaran siswa, khususnya menulis. Kemudian pembelajaran menulis belum dipadukan dengan media atau produk digital yang menarik. Kita ketahui bersama bahwa era sekarang anak-anak sangat erat dengan digital. Nah, sebagai guru perlunya mengkaitkan pembelajaran dengan dunia digital siswa, sehingga siswa juga bisa memanfaatkan bidang akademik yang bisa dikaitkan dengan digitalisasi. Kemudian selanjutnya berdasarkan core problem tersebut dan core isu, ditemukanlah gagasan kreatifnya, yaitu pembelajaran kaidah bahasa yang aktif dan sistematis. Nah, melalui gagasan kreatif tersebut diharapkan pembelajaran itu bisa terstruktur, objektif, dan siswa itu bisa bermakna dalam pembelajarannya.
Selanjutnya ada beberapa rancangan kegiatan dalam pembelajaran. Yang pertama itu penyusunan konsep dan instrumen pembelajaran. Yang saya lakukan adalah melakukan konsultasi dengan mentor dan rekan sejawat, kemudian menyusun modul ajar, kemudian menyusun bahan tayang atau bisa menggunakan media pembelajaran. Nah, output yang dihasilkan berupa modul ajar yang tentunya kontekstual, kemudian membuat bahan presentasi dan dokumentasi konsultasi berupa foto. Kemudian keterkaitan dengan substansi berakhlak, yaitu akuntabel, kolaboratif, dan kompeten. Nah, berkaitan dengan kontribusi terhadap visi misi organisasi, tentunya visi Mansatu Cirebon adalah terwujudnya sumber daya manusia yang agamis, berprestasi, dan ramah lingkungan. Berkaitan dengan kegiatan yang penyusunan konsep dan instrumen pembelajaran, ini berkaitan dengan misi keempat, yaitu meningkatkan integritas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan tuntutan globalisasi. Kemudian penguatan nilai-nilai organisasi dikaitkan dengan 5 budaya kinerja Kementerian Agama, yaitu profesionalitas dan keteladanan. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah pretest menulis teks LHO secara digital. Kegiatan ini untuk mengetahui kemampuan siswa terkait menulis teks laporan hasil observasi, kemudian kemampuan siswa berkaitan dengan digitalisasi. Pertama, menyusun soal pretest, kemudian pelaksanaan pretest. Pelaksanaan pretest ini menggunakan Google Dokumen atau bisa juga menggunakan Microsoft Word. Kemudian diperoleh analisis terhadap hasil awal siswa. Nah, selanjutnya outputnya tadi ya, data awal kemampuan siswa dalam menulis teks LHO secara digital. Kemudian keterkaitan substansi berakhlak, yaitu akuntabel dan adaptif. Nah, kemudian kaitannya terhadap visi misi organisasi, khususnya di misi yang ketiga, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian penguatan nilai-nilai organisasi, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab. Nah, kegiatan yang ketiga yaitu pembelajaran struktur dan kaidah kebahasaan teks LHO. Jadi, setelah dilakukan pretest, dikaitkan dengan pembelajaran teks laporan hasil observasi, berkaitan bagaimana cara menyusun yang sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan, baik ejaannya, kemudian keefektifan kalimat, yang mana akan mendapatkan selanjutnya akan mendapatkan umpan balik dari guru. Kemudian ini ada pembelajaran terkait struktur dan kebahasan teks LHO. Keterkaitan substansi berakhlak, yaitu harmonis. Kemudian kontribusi terhadap visi misi organisasi berkaitan dengan misi yang ketiga, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada prestasi akademik dan non-akademik. Selanjutnya penguatan nilai-nilai organisasinya, yaitu keteladanan. Nah, ini adalah latihan menulis teks laporan hasil observasi digital. Artinya setelah diberikan penguatan atau pemahaman terhadap struktur dan kebahasaannya, siswa mulai berlatih menulis teks LHO melalui Microsoft Word atau Google Docs. Kemudian adanya bimbingan menulis. Bimbingan ini yang tadi saya sampaikan bahwa setiap siswa itu diberikan pemahaman bagaimana penulisan yang baik dan benar. Kemudian ini berupa draft teks LHO siswa. Keterkaitannya berkaitan dengan adaptif dan loyal, kemudian kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu misi yang keempat, meningkatkan integritas tenaga pendidik dan pendidikan sesuai dengan tuntutan globalisasi. Nah, penguatan nilai-nilai organisasinya yaitu profesionalitas dan keteladanan. Nah, yang tadi saya sebutkan berkorelasi sebelumnya itu perbaikan dan revisi teks LHO siswa. Yang mana kegiatannya yaitu adanya review teks siswa, adanya diskusi, kemudian revisi berdasarkan umpan balik. Jadi setiap hasil siswa akan diberikan umpan balik berupa dan misalkan menggunakan Google Doc bisa memberikan komentar atau notes di Google Doc tersebut. Kemudian outputnya itu hasil teks LHO yang sudah diperbaiki oleh siswa. Nah, selanjutnya keterkaitan substansi berakhlak, yaitu akuntabel, berorientasi pada pelayanan. Kemudian, kontribusi terhadap visi misi organisasi. Hal ini berkaitan dengan misi yang ketiga, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada prestasi akademik dan non-akademik. Adapun penguatan nilai-nilai organisasinya, yaitu profesionalitas. Nah, kemudian
Setelah siswa selesai menulis teks LHO di Google Docs atau Microsoft Word, kemudian siswa juga dilatih kreativitasnya melalui transformasi teks LHO siswa ke poster atau infografis digital, yang mana menyusun ulang teks menjadi visual. Nah, outputnya itu berupa poster atau infografis digital siswa. Ini siswa akan dilatih menggunakan aplikasi-aplikasi yang dekat dengan mereka seperti Canva ataupun aplikasi lainnya. Kemudian keterkaitan substansi berakhlaknya yaitu adaptif. Kontribusi terhadap visi misi organisasi berkaitan dengan misi yang kelima, yaitu meningkatkan kreativitas menuju madrasah yang berdaya saing. Selanjutnya, penguatan nilai-nilai organisasi yaitu inovasi. Nah, setelah siswa membuat hasil poster ataupun infografisnya, siswa berlatih untuk presentasi dan refleksi hasil karyanya. Ya, seperti itu. Kemudian tahapan kegiatannya adalah presentasi karya siswa dan adanya diskusi dan refleksi terhadap apa yang mereka lakukan. Outputnya berupa dokumentasi presentasi dan hasil refleksi siswa. Jadi siswa akan memberikan pandangannya terhadap pembelajaran yang dilakukan dan pandangan mereka terhadap hasil observasi yang telah mereka lakukan. Kaitannya dengan berakhlak yaitu adanya kolaboratif dan harmonis. Kemudian kontribusi terhadap visi misi organisasi berkaitan dengan misi yang pertama dan kedua. Misi yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Yang kedua menciptakan insan yang berakhlakul karimah. Kemudian penguatannya adalah melalui keteladanan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi strategi pembelajaran teks LHO. Ya, tanda 8 ini berarti ya. Muti yang ini 8 tadi 7. Iya. 8. Betul Ibu. Tahapan kegiatannya adalah berupa evaluasi akhir strategi, kemudian adanya diskusi dengan mentor atau rekan sejawat, dan penyusunan laporan. Nah, outputnya ini berupa laporan evaluasi dan refleksi saya sebagai guru terkait program yang telah dilaksanakan. Kemudian keterkaitan substansi berakhlak, yaitu akuntabel, kemudian kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu misi yang keempat, meningkatkan integritas, tenaga pendidik dan pendidikan sesuai dengan tuntutan globalisasi. Nah, penguatan nilai-nilai organisasinya yaitu tanggung jawab. Kemudian ini adalah jadwal kegiatan selama 1 bulan, yaitu mulai dari penyusunan hingga ke evaluasi strategi pembelajaran teks LHO. Ini beberapa poinnya. Kemudian adanya kendala dan solusi, yang mana ketika ada kendala siswa kurang memperhatikan kaidah bahasa, guru akan memberikan bimbingan secara aktif saat menulis dan memberikan contoh nyata. Kemudian guru hanya memberikan tugas bukan mendampingi proses. Nah, yang akan saya lakukan adalah melakukan pendekatan proses menulis, yaitu pra menulis, menulis, dan merevisi. Kemudian yang ketiga, topik penulisan kurang menarik dan tidak kontekstual. Saya akan mencoba memilih topik yang dekat dengan pengalaman siswa. Kemudian siswa tidak terbiasa merevisi tulisannya. Tentunya perlu melibatkan siswa dalam kegiatan evaluasi dan revisi mandiri maupun kelompok. Jadi saya juga mungkin bisa melibatkan siswa untuk terkait revisi penulisan. Kemudian yang kelima adalah keterbatasan waktu guru untuk membimbing satu persatu. Nah, yaitu solusinya adalah menggunakan model kolaboratif dan pendampingan kelompok kecil secara bergilir. Nah, kesimpulannya, melalui rancangan aktualisasi ini disusun untuk menjawab isu belum optimalnya peran guru dalam membimbing siswa menulis sesuai kaidah bahasa Indonesia. Dengan pendekatan aktif dan sistematis melalui paket bahasa, diharapkan siswa lebih terampil dan sadar dalam berbahasa. Kegiatan ini mendukung peran guru sebagai fasilitator literasi dan memperkuat kualitas pembelajaran sejalan dengan visi madrasah membentuk generasi berprestasi dan literat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.